Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 11 anak yang sudah bergabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Allah hingga pagi ini kita semua masih kesehatan, dalam keadaan sehat, anak-anak semua dalam keadaan rapi, dalam pembelajaran. Oke. Sebelum belajar, Umi mau yang kameranya masih dipegang, diletakkan dulu di depannya biar nggak goyang-goyang. Jadi anak-anaknya fokus. Yang duduknya masih bersender atau masih belum tegap, duduk dulu yang rapi. Oke, Fajar, ya. Ilmi kelihatan layarnya gitu? Tadi tuh. Oke, Bima duduk dulu, Bima. Fajar. Buku dan penanya sudah disiapkan semua. Sudah, Umi. Sudah, oke. Kalau sudah siap belajar, sudah posisi siap semua, kita mulai. Siapa yang mau pimpin doa pagi hari ini? Ayo, selain Ahmad sama Syafiq, biasanya Ahmad, Syafiq, yang lain ayo, laki-laki banyak. Ali, Fajar, Ilmi, Bima, Putra, Raya, Ricci. Coba salah satu dari laki-laki yang Umi sebutkan, siapa yang mau pimpin doa pagi ini, angkat tangannya. Ayo. Siapa? Fajar. Fajar sudah pernah pimpin belum Fajar sebelumnya? Sudah. Sudah. Umi mau yang belum. Ricci, siap ya Ricci? Udah, Umi. Udah. Kapan? Semester ini belum. Ayo, Umi mau Ricci hari ini. Doanya menyambut pagi dan doa sebelum belajar. Ya, teman-teman yang lain tangannya diangkat. Silakan Ricci. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa menyambut paginya. Lupa, Lupa. Oke, siapa yang mau mengingatkan doa menyambut pagi? Biar Ricci ingat. Allahumma bika ashadu wa bika amsayna wa bika ahya wa bika amutu wa ilaikan nusyur. Amin. Oke, untuk yang awal itu ya Ricci, Allahumma bika asbahna ya. Yang pertama, tadi agak keliru yang pertama. Oke, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ricci. Untuk pertemuan selanjutnya, yang belum pimpin doa, silahkan persiapkan diri untuk berani tunjuk sebelum Umi tunjuk ya. Ricci, Ahmad, Syafiq, Fajar, sudah. Tinggal yang belum. Yang perempuan juga gitu. Oke, sudah sholat duha semua? Sudah, ada yang belum? Sudah. Oke, Indonesia belum. Selain Indonesia, siapa yang belum? Bima belum. Ayo, siapa lagi yang belum? Berani jujur. Indah belum. Oke. Syafiq sudah? Saya belum. Oh, Syafiq juga belum. Oke. Yang sudah, siapa yang sudah? Ahmad, terus Ali, Mutiara, siapa lagi? Alia sudah belum Alia? Kok Alia? Kelas 6 Anjani kan ya? Siapa Alia? Ya, oke, nggak apa-apa Alia. Yang sudah, Zahira sudah sholat duha Zahira? Sudah. Berapa rakaat sholatnya Zahira? Belum sholat. Belum. Oke, yang sudah. Siapa tadi yang sudah? Mutiara, berapa rakaat tadi sholatnya Mutiara? 2 rakaat, Umi. 2 rakaat. Ada yang sholat duhanya lebih dari 2 rakaat? Ada. Ahmad berapa? 2, Umi.
2. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih anak-anak semua yang sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Kita belajar matematika lagi, masih di materi bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar dengan materinya. Apa materi sebelumnya? Ada yang ingat materi sebelumnya? Materi pengurangan dari itu bulat Penjumlahan, jumlahan bilangan bulat. ya, penjumlahan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat itu ada beberapa cara. Salah satunya menggunakan pasangan kancing, positif dan negatif, terus dengan garis bilangan. Terus ada juga yang Umi tambahkan operasi-operasi dalam bilangan bulat. Kalau negatif bertemu dengan negatif jadinya apa? Kalau negatif bertemu negatif. Ayo, kalau negatif ketemu negatif jadinya apa tandanya? Negatif. Positif. Umi ingatkan lagi. Positif. Positif. Kalau positif ketemu negatif jadinya negatif. Ya, kalau positif ketemu negatif jadinya negatif. Kalau negatif ketemu positif, nih, kunci ini anak-anak boleh tulis, bahkan kalau bisa diingat sampai nanti biar ingat terus. Jadi kalau positif ketemu positif itu positif. Kalau positif ketemu negatif, dempetan itu jadinya negatif. Kalau negatif ketemu positif, hasilnya adalah negatif. Dan negatif ketemu negatif harus positif hasilnya. Contohnya kayak mana nih? Kayak negatif ketemu negatif. Jadi dia berdampingan begini. Negatif ketemu negatif jadinya positif di bawah. Nih, negatif ketemu negatif jadinya positif di bawah. Berbeda kalau negatif di sebelah kiri, negatif di sebelah kanan. Seperti ini, hasilnya adalah dia negatif. Tapi kalau dia sampingan, maka hasilnya berbeda. Seperti di kunci ini. Hari ini kita belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat ini kebalikan dari penjumlahan bilangan bulat kemarin. Caranya masih sama aja, bisa dengan kancing, bisa dengan garis bilangan. Cuman bedanya kalau yang kemarin itu dijumlah, yang sekarang dikurangkan. Sebaliknya dari materi sebelumnya. Oke, share. Nih. Pengurangan bilangan bulat. Kelihatan di layarnya? Kelihatan ya. Nah, pengurangan bilangan bulat ini masih sama yang Umi jelaskan seperti penjumlahan. Yaitu kalau penjumlahan kemarin dia menggunakan kancing positif dan negatif. Dalam pengurangan juga sama. Kalau positif dia lambangnya positif yang dalamnya biru, tanda positif. Kalau negatif lambangnya kancing warna merah yang di dalamnya ada tanda negatif. Dan apabila ada pasangan positif dan negatif, maka dia bilangannya menghasilkan 0. Bilangannya 0. Contoh nih. Oke, mikrofonnya dimatikan dulu anak-anak biar suaranya nggak putus-putus. Silahkan dimatikan dulu. Nah, contoh di sini ada 4 dikurang 5. Kita bisa mengerjakan secara langsung. Tapi ini Umi jelaskan yang pertama menggunakan beberapa metode, yaitu bisa dengan kancing, bisa dengan garis bilangan, biar anak-anak paham. Kalau yang pertama dengan menggunakan pasangan kancing, 4 dikurang 5. Jadi caranya kalau menggunakan pasangan kancing, 4 ini positif, berarti kita buat 4 kancing positif. 1, 2, 3, 4. Dikurang 5. Kenapa di sini ada pasangan positif dan negatif? Karena
kancing positif ini hanya ada 4, sedangkan dia akan dikurangi 5. Gimana caranya biar bisa? Caranya tambahkan satu pasangan yang bernilai 0. Jadi kalau ditambahkan seperti ini, nih, di sini ada kata-kata 4 dikurang 5 berarti akan diambil 5 yang positif dari 4. Sedangkan di sini positifnya ada 4. Gimana caranya biar bisa diambil? Tambahkan sepasang positif dan negatif. Jadi kalau setelah ditambahkan 4 ditambah sepasang jadi seperti ini. 4 positif ditambah sepasang negatif. Kalau sudah ditambah seperti ini, jadikan yang positifnya ada 5, negatifnya ada 1. Baru kita kurangkan, dikurang 5, kita kurang dengan 5. Positifnya ini diambil 5. Tinggal berapa sisanya? Tinggal 1. Positif atau negatif? Negatif. Jadi sisanya 1 atau negatif 1. Jadi 4 dikurang 5 itu sama dengan negatif 1. Bisa dipahami? Bingung ya? Bingung nggak? Iya, Umi. Bingung ya? Umi jelaskan sekali lagi. Jadi intinya kalau dia 4 dikurang 5, gimana caranya? Di sini hanya ada 4 sementara harus dikurang 5. Berarti yang pertama kita harus tambah dulu yang positif ini menjadi 5. Kita tambahkan sepasang. Setelah positif 4 ini ditambah sepasang positif dan negatif, kita lihat di sini. Jadi positifnya ada 5, negatifnya ada 1. Dikurang 5, berarti positifnya ini kalau dikurangkan diambil nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 5 nih yang dilingkarin. Berarti sisanya berapa? Nih, 1. Positif atau negatif ini? Negatif. Berarti di sini kita tulis negatif 1. Memang untuk menggunakan pasangan kancing, ini agak lebih sulit. Kalau untuk pengurangan akan lebih efektif garis bilangan. Oleh karena itu kita lanjutkan untuk yang kedua. Anak-anak boleh skip atau boleh pilih nanti yang mana yang menurut anak-anak lebih mudah untuk mengerjakan. Yang kedua, dengan garis bilangan. Kalau dengan garis bilangan ini masih sama seperti sebelumnya. Dia mulainya dari 0. Lalu kalau positif dia ke kanan. Kalau negatif pindah ke kiri. Terus hasilnya kita lihat dari 0 ke titik akhir dia bergerak. Nah, langsung ke contoh. Misal ada 4 dikurang 6. 4 ini positif, berarti ke kanan. 0 ke 4. Nih, yang panah warna biru. Terus dikurang negatif 6. Ingat, bergeraknya dari titik akhir panah. Negatif 6 berarti dari 4 ini negatif 6, mundur 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berhentinya di min 2. Jadi ke kanan 4, terus ke kirinya negatif 6. Gimana lihat hasilnya? Ingat, lihat hasilnya itu dari 0 ke panah terakhir. Berarti di sini 0. Oh, panah terakhir tadi min 2. Berarti 1 min 2. Hasilnya adalah min 2. Bisa dipahami? Jadi 4 ke kanan, terus soalnya dikurang 6. Kita hitung 6 dari panah terakhir. 6 ke kiri. Lalu kita lihat hasilnya dari 0 ke panah terakhir, yaitu min 2. Itu yang pertama. Yang kedua, nah gimana kalau begini soalnya? Negatif 5 dikurang negatif 2. Negatif, negatif lagi. Yang pertama, kalau ada tanda berdekatan seperti ini, ingat kunci. Kalau negatif ketemu negatif seperti ini negatif ketemu negatif yang berdekatan seperti ini, jadinya apa? Positif. Positif nih, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Ingat, dia bisa diubah kalau dia berdekatan seperti ini. Negatif ketemu negatif, positif. Berarti ini itu, nih negatif 5 dikurang negatif 2 itu sama dengan negatif 5-nya tetap,
Negatif ketemu negatif jadi positif. Kita tulis positif ditambah 2-nya turun. Jadi soalnya bukan lagi negatif 5 dikurang negatif 2, tapi sudah berubah jadi negatif 5 ditambah 2. Kalau sudah begini, baru kita buat garis bilangannya. Ingat, buat garis bilangannya dari yang sudah diubah, bukan yang soal awal. Negatif 5 ditambah 2. Kalau negatif berarti geraknya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buat panah negatif 5 ke kiri. Terus ditambah 2. Dari titik terakhir panah ditambah 2. Kalau ditambah berarti geraknya ke kanan. 1, 2. Berhentinya di 3. Kita lihat sekarang. Jarak dari 0 ke panah terakhir. Berapa? 1, 2, 3. Positif atau negatif? Negatif. Berarti min 5 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 3. Bisa dipahami? Bisa, Umi. Atau kalau mau secara langsung, kalau mau pakai perumpamaan tanpa garis bilangan, negatif 5 ditambah 2. Ingat kata Umi, kalau negatif itu punya hutang. Kalau positif itu nggak ada hutang. Negatif 5 tambah 2, punya hutang permen 5, dibayar 2. Berarti kan kalau kita punya hutang 5 baru dibayar 2, kita masih punya hutang berapa? 3. Iya, tapi kalau misalnya 5 dikurang 2, berarti hasilnya adalah 3 positif. Tapi kalau negatif 5 dikurang 2, kita punya hutang 5 baru dibayar 2. Berarti kita masih punya hutang 3. Berarti kalau hutang itu negatif 3. Kuncinya, pahamin kunci ini. Contoh lagi kalau yang langsung. 6 dikurang min 7. Di sini ada negatif-negatif. Kita ubah dulu. Negatif-negatif itu jadinya positif. 6, negatif-negatif jadi positif, 7-nya turun. Ingat ya, kalau negatif-negatif sudah jadi positif, 7-nya ini juga udah positif, nggak negatif lagi. Jangan 6 ditambah negatif 7. Tapi 6 ditambah 7, udah kalau udah biasa seperti ini langsung dijumlahkan sama dengan 13. Terus yang kedua, negatif 10 dikurang negatif 2. Lagi di sini ada tanda yang berdekatan. Negatif-negatif. Negatif 10 kita turunkan. Terus tanda negatif dengan negatif lihat di kunci. Negatif dengan negatif itu jadinya positif. Positif 2-nya kita turunkan. Sekarang negatif 10 ditambah 2. Punya hutang 10 baru dibayar 2. Berapa? Sisa hutangnya negatif 8. Iya. Atau lebih mudahnya lagi gini, kalau ada negatif 10 ditambah 2 gini. Lihat angka yang paling besar. 10 sama 2, negatif sama positif, ini lebih besar negatif apa lebih besar positif? Negatif. Lebih besar negatif ya. Negatifnya 10, positifnya 2. Berarti kalau lebih besar negatif, kuncinya hasilnya di sini pasti negatif. Kita tulis dulu, pasti negatif. Kalau lebih besar negatif. Terus kita kurangkan yang terbesar kurang terkecil. 10 dikurang 2 hasilnya adalah 8. Berarti negatif 8. Tapi kalau misalnya lebih besar positif daripada negatif, berarti hasilnya sudah pasti positif. Kalau hasil soalnya lebih besar negatif, berarti hasilnya negatif. Itu kunci pintasnya. Lagi, nomor 3. Negatif 6 dikurang negatif 8. Punya hutang 6, terus kita hutang lagi 8. Berarti jumlahnya adalah negatif 14. Oke, ini untuk pengurangan bilangan bulat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, sekarang buka halaman 13, kita langsung latihan soal.
Nomor 1 yang A. Di situ ada garis bilangan. Ada ke kanan, ada ke kiri, ada lagi yang ke kanan. Ada yang ke kanan itu plus 8, terus plus 4, terus ke kirinya negatif 4. Kira-kira ada yang tahu berapa soalnya itu? Tuliskan pengurangannya sesuai dengan gambar berikut. Oke, ada yang tahu? Kalau ada garis bilangan seperti itu, kira-kira soalnya seperti apa? Lihat tanda panahnya. Selalu bermulai dari 0. Kira-kira yang pertama yang mana? Terus untuk memudahkannya, panah yang kedua itu pasti melanjutkan dari panah yang pertama. Jadi lihat di mana panah yang bersambungan atau yang berseberangan. Atau yang nyambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa? 8 dikurang 4. Oke, semuanya lihat di soal halaman 13, masih pada bingung. Nomor 1 yang A, Umi kasih contoh. Di situ ada panah pink, sampai ke angka berapa panah pinknya? 7. Sampai berapa? 4. Negatif 4. Terus di atasnya ada panah yang meneruskan. Sampai ke berapa meneruskannya? Sampai positif 4. Iya, dari negatif 4 sampai positif 4. Nah, jadi cirinya untuk membaca garis bilangan, kita lihat tanda panah mana yang dia di atasnya nimpa. Jadi kalau satu ke kiri, setelah ke kiri ada yang meneruskan ke kanan. Lihat garis pink, panah pink di atasnya ada panah hijau lagi yang meneruskan. Berarti itu soalnya adalah negatif 4. Negatif 4 itu panah yang pink. Ditambah, kenapa kok ditambah? Karena panah yang warna hijau itu ke kanan. Ke kanan berapa itu jumlahnya? Coba dihitung. Panah hijau ke kanan itu plus berapa? 8. Plus 8. Iya, jadi soalnya itu yang pertama yang paling bawah yang warna pink. Oh, ke kiri negatif 4. Terus di atas panah yang pink itu ada panah hijau yang ke kanan. Kalau ke kanan berarti ditambah. Di situ ada tulisan plus 8. Anak-anak lihat bukunya masing-masing. Min 4 plus 8 sama dengan lihat. Yang panah warna biru itu hasilnya. Berapa hasilnya min 4 ditambah 8? 4 Plus 4 atau positif 4. Jadi min 4 ditambah 8 itu hasilnya adalah 4. Atau nih, punya 4 dibayar berarti kan lebih 8. Lagi, paham belum? Coba sekarang ingat tanda panah pink, tanda panah hijau, baru yang tanda panah biru itu hasilnya. Tahu kalau anak lupa merupakan. Sekarang kalau yang B, ada yang bisa jawab berapa kalau yang B? Indah Umi. Coba Indah. Negatif 3 ditambah 9. Hasilnya Ya, negatif 3 yang tanda panah pink, tambah 9 yang tanda panah hijau, hasilnya adalah 6. juga program aplikasi. Oke, teman-teman yang lain ditulis di bukunya. Program aplikasi.
Lagi yang nomor 3. Aplikasi ngolah Nomor 3 ada yang bisa mau mencoba? Kira-kira berapa bunyi soal itu? Oh bukan, nomor 2 ini tentukan hasil kekurangan dengan melengkapi garis berikut. Oh ini nggak bisa tetap langsung. Oke, gini aja untuk nomor 2 itu kita nggak usah pakai garis, tapi siapa yang bisa jawab? Min 5, min negatif 5 dikurang negatif 8. Berapa hasilnya? Ingat kalau negatif ketemu negatif jadinya apa? positif Umi. Ya, jadi negatif 5 ditambah 8. Berapa hasilnya? Positif 3. Positif 3. 5 ditambah 8. Berapa hasilnya? Punya hutang 5, terus kita bayar 8. Masih hutang atau enggak? Enggak. Enggak, Umi. Apa? Jawabannya positif 3. Positif di Positif 3. Oke, lagi kalau yang B. 7 dikurang 12. Gampang banget. Kurang Ayo. 12. Berapa hasilnya? 7 dikurang 12. Negatif 4, Umi. 12 berarti bayar 7. Negatif 4. Negatif 5. Negatif Umi. 5. Itu pada satu tadi yang Atau cara pintasnya gini. Di situ positif dengan negatif lebih besar siapa? Positif 7 sama positif 12 lebih besar mana? Positif. Lebih besar, bukan perbandingannya, tapi angkanya. Lebih besar angka negatif apa lebih besar angka yang positif? berbentuk Negatif. Lebih besar angka yang negatif. Berarti kita tulis hasilnya negatif. Terus kurangkan angka terbesar dengan terkecil. 12 dikurang 7 hasilnya adalah 5. Jadi dapatlah negatif 5. Itu cara salah satu pintasnya. 75. Sekarang coba yang C. Nomor 2 C. Negatif positif. Negatif 3. Ya, negatif. Terus dikurang 5 hasilnya adalah 3. Negatif 3. Jadi bukunya nomor 2C hasilnya adalah negatif 3. Terakhir, Pengolah terakhir, nanti Umi nggak kasih tugas, tapi Umi kasih nilainya. lama, bateri lama. Semuanya bersiap, cepet-cepetan. Umi ambil nilainya sekarang tanpa kasih tugas latihan. Nomor 3, yang F. 14 dikurang negatif 8. Kameranya dibuka. Ayo, yang bisa jawab tangannya diangkat. 14 dikurang negatif 4. Setelah Umi tunjuk baru jawab ya, jangan langsung jawab. Oke, Indah. Berapa Indah? 14 dikurang negatif 4. Ingat, kalau negatif-negatif jadinya positif. Berapa Indah? 18, positif Ya. 18. 18. Jadi nomor 3 yang F itu jawabnya adalah 18. Nah, lagi. Nomor 3 yang K. Nomor 3 yang K. 6 dikurang negatif 6. Ayo. Ilmi, iya. Berapa Ilmi? Buka dulu. Syafiq. Berapa? Positif 12. Berapa Ilmi? Positif 12. 12. Oke. Dari mana 12 Ilmi?
Salah. Bentar. Salah berarti. Oke, nggak kedengeran. Jadi yang 3K itu 6 dikurang negatif 6. Negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Berarti 6 ditambah 6 hasilnya adalah 12. Lagi nomor 3 yang J negatif 15 dikurang negatif 8. Ayo, pelan-pelan aja. Negatif 15 dikurang 8. Ingat, ubah dulu negatif-negatifnya. Raya, berapa Raya? 23 Umi. Berapa Raya? 23 karena negatif ketemu negatif menjadi positif. Terus, jadi negatif 15 ditambah 8. Punya hutang 15 baru dibayar 8. Berapa hasilnya? 15 dibayar 8. Aku nih. Berapa? Aku. Berapa Raya? Kedengeran anak? Aku nih. 7 nih. 7 positif apa negatif? 7. Aku nih. Positif apa negatif Raya? Positif Umi. Oke, belum tepat. Harusnya ingat kata Umi tadi negatif 15 dikurang negatif 8 itu sama aja. Setelah kita ubah jadi negatif 15 ditambah 8. Bisa dia punya hutang 15 ditambah 8 berarti masih hutang berapa? 15 dikurang 8 adalah 7 karena dia masih hutang berarti negatif. Atau langsung kurangkan nih cara pintasnya anak-anak simak. 15 dikurang 8 itu 7. Negatif sama positifnya lebih besar mana? Lebih besar negatif karena yang negatifnya 15, positifnya 8 berarti hasilnya adalah negatif. Oke. Raya belum dapat ya karena jawabnya belum tepat. Oke, nomor 3 yang B, negatif 7, negatif 5. Punya hutang 7, punya hutang lagi 5. Berapa? Ayo, angkat tangan. Iya, Ahmad. Berapa, Ahmad? Ini Umi. Min 7 dikurang 5 sama dengan 12 Umi. Iya, negatif. Negatif 12. Ya. Negatif 5 punya hutang 7 ditambah punya hutang lagi 5 berarti negatif 12. Oke, Ahmad. Lagi. Nomor 3 yang A. 8 dikurang 10. Berapa hasilnya? Ayo. Angkat. Ayo, Umi. Indah, Umi. Oke, Syafiq. Berapa, Syafiq? 8 kurang 10. Berapa? Matiin aja. Negatif 2. Oke, benar. 8 dikurang 10, negatif 2. Syafiq ya. Dari mana negatif 2? Kita punya hutang 10, negatif 10 baru dibayar 8. Berarti negatif 2 atau 10 dikurang 8 itu 2. Karena negatifnya lebih besar maka tandanya negatif, negatif 2. Oke. Lagi masih ada 3 menit. Ayo yang belum. 4 dikurang 16. Nomor 3 yang M. 4 dikurang 16. 4 dikurang 16. 4 dikurang 16. 14 dikurang 16. Nomor 3 yang M. Jadi punya hutang 16 baru dibayar 14. Berarti jawabnya berapa? Aku Ya. Umi. Berapa itu? Bima, berapa Bima? Aku Umi. Berapa Bima? Negatif 2 Umi. Oke Bima, negatif 2. Cepat-cepatan ya, Bima negatif 2. Kenapa? Karena punya hutang 16 baru dibayar 14. Berarti masih hutang 2. Kalau masih hutang 2 negatif. Lagi.
Nomor 3 yang I. 10 dikurang negatif 8. Ayo. Di situ ada pengurangan 2 kali. Mudah banget. Ayo. 10 dikurang negatif 8. Min ketemu min. Jadinya apa? Ayo. Ayo, Umi. Aku. Oke, berapa nih? Positif 2, Umi. Belum tepat. Yang lain. 10. Indah, Umi. Aku, Umi. Keila, berapa kita? Aku, hasilnya 18, Umi. 18. Oke, 10 dikurang negatif 8. Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti 10 ditambah 8 sama dengan 18. Lagi yang belum. Lagi nomor 3 yang D. 10 dikurang negatif 5. 10 dikurang negatif 5. Saya, Umi. Negatif 5. Umi. Saya tunjuk. 10 dikurang negatif 5. Saya, Umi. Anjani. Oke, Anjani. Berapa Anjani? 15, Umi. Oke, 10 kurang negatif 5. Negatif ketemu negatif. Hasilnya adalah positif. Dan 15. Lagi yang belum apa ya? Siapa yang belum? Aku. Nesya belum ya, Nesya? Aku belum, nih. Fajar juga belum. Duh, waktunya sudah mau habis. Aku yang Oke, belum. Kalau memang waktunya habis, karena 1 menit lagi, nanti Umi kasih tugas aja ya secara pribadi ya. Yang sudah nanti nggak Umi kirim lagi. Jadi yang belum, Nesya, Fajar, siapa lagi ya? Ali, Zahira. 4 ya. Nanti Umi pribadi. Oh, sama Raya. Raya juga belum tadi. Oke, waktunya sudah mau habis. Terima kasih anak-anak. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Ya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.